Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, nyuwun agung pangapunten wis ngantuk kaya iki. Jenengan dereng kula pun. Kopine kurang kok. Lah tak delok tibake bagian kopi mojok nang mriko sedaya. Wis Pak Babin saya wis entek mau. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dikumpulkan di salah satu tempat masjid Nurul Iman dalam rangka kita melaksanakan rangkaian safari Maulid tahun 1443 Hijriah, hari ke-8. Mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan lampahi dalu menika saestu dicatet didadosaken amal sholih ingkang makbulan kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya dhateng menika tempat saestu kalian Allah diparingi keridhaan, diberkahi kula panjenengan sedaya hajat, keinginan, harapan kita semuanya, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, bibarakatil majelis ini Allah ridha dan Allah kabulkan untuk kita semuanya insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia lokal yang telah menyambut kami semua rombongan safari Maulid dengan sambutan, dengan jamuan yang istimewa, istimewi. Gus Hatim mau mengatakan kalau saya istimewi. Allah yarham Pak Hari, saya kenal seseorang namanya Pak Hari, rumahnya di Doloko tapi sudah meninggal. Semoga Allah rahmati beliau. Beliau mengatakan kalau istimewa itu biasa, di atasnya istimewa itu istimewi, di atasnya istimewa. Nah ini termasuk menurut saya istimewi. Ada snacknya, ada buahnya, ada kopinya. Terlebih saya jahenya 2 tak bagi sama Mbak Yai 1. Minuman kesukaan saya Floridina ada, cap kaki 3 ya biasa standar lah, klub iya, sama tambahan jauh-jauh dari Wonoasri wedang jeruk tapi gak adem. Kawan tidak oleh kamu tembanan ya, bijin ditambahi es sing kata bijing kamu di kubah somong ya. Waduh gak bisa request sih saya sing kok ya. Dan saya minta doanya kepada para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh Desa Garon untuk mendoakan kami para rombongan safari Maulid ini. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan, kelancaran, dan kita semuanya diberkahi, dicukupi segala keperluan kehidupan kita di alam dunia insyaallah. Allahumma amin. Amargi napa nyun sewu niki tasih dangu kurang 44 hari lagi. Tapi sakjane rek wis 52 dina wis rampung terus napa wis khatam nggih dereng. Menurut Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Maulid ini, merayakan Maulid ini wajib hukumnya. Nah kalau wajib berarti setiap hari harus dilakukan. Tapi banyak para ulama menafsiri hal tersebut, tapi saya tidak akan bahas itu. Hadirin rahimakumullah, kemarin guru saya berpesan kepada saya, nanti antum jelaskan apa yang perlu dijelaskan.
ketika saya izin kepada beliau untuk memberikan sesuatu kepada para jamaah hadirin rahimakumullah, yaitu yang namanya kopi. Sedaya pun asal kopi. Alhamdulillah. Kenapa kok harus diberi kopi? Kenapa kok enggak apa lainnya? Mungkin teh atau mungkin wedang uwu, wedang jahe dan lain sebagainya. Kenapa kok yang dipilih kopi? Waktu itu beliau mengambilkan satu kitab yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ini, Habib Ahmad ini sahib teman daripada muallif kitab Al-Sudurah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalam kitab itu dijelaskan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dapat dari gurunya, yang gurunya sama dengan gurunya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, guru fatah beliau, Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bercerita, ada seorang minas sholihin yang bernama Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Ghudari. Beliau ini yaqodotan, berjumpa secara sadar dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Di dalam dunia perwalian, menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, makom tertinggi seorang wali yaitu ketika wali tersebut berjumpa secara sadar dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kitab yang kita baca, mu'alifnya, penulisnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dulu ketika minta ridho ibunya, ada satu syarat. Kalau kamu ingin mendapatkan ridhoku ya Ali, syaratnya cuma satu. Apa itu? Ditanya kepada ibundanya. Kamu harus bisa bertemu secara sadar, secara nyata dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Singkat cerita, ruwet dalam artian sulit. Ditanyakan pada gurunya, bagaimana ketemu dengan Nabi Muhammad secara sadar, bagaimana? Walhasil dalam usia yang relatif sangat muda, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bisa secara sadar, secara nyata berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya kitab ini istimewa di antara kitab maulid-maulid yang lain yang juga sangat istimewa. Karena Habib Ali pernah mengatakan rasa cintanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika beliau macet menulis kitab maulid ini, macet, maka didikte oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kembali kepada kitab Tadhkirun Nas yang disusun Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Setelah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Ghudari ini berjumpa secara sadar dengan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau meminta satu hadis yang tidak pakai sanad, langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada Sayyid Ahmad Al-Ghudari. Oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Sayyid Ahmad Al-Ghudari ini diberikan satu hadis yang isinya 3. Yang pertama, barang siapa yang di dalam mulutnya ada rasa kopi, ada aroma kopi, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu dasar ketika saya minta izin kepada beliau, kemudian beliau mengatakan, antum kasih jelas kepada mereka. Ya ini dasarnya. Apa? Agar kita yang minum kopi ini di dalam majelis ini majelis khair, dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang hukumnya mubah, sesuatu hukum yang dibolehkan, ketika itu diniati untuk kebaikan, maka hal tersebut nilainya berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doyo sampun minum kopi dan yang ada aroma kopi. Ini bagi saya gak seneng-seneng kopi, ini saya perutnya sebah, jantung, kolesterol apa. Pakai hadis ini. Kalau nyusewu kopi ini jenengan nunjuk sak ceret di jantung jenengan. Yang dicari di sini adalah aromanya. Yang dicari di sini adalah rasa kopi yang ada di dalam mulut kita. Cukup kita minum sedikit, kita tahan dulu, jangan langsung ditelan. Ditahan dulu,
diputer-puter di dalam mulut kita sehingga aromanya akan merata, baru kita telan. Insya Allah dapat ini tadi. Apa? Malaikat akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama safari maulid dan majelis-majelis yang lainnya, insya Allah akan disajikan kopi sebelum kita melaksanakan aurat, sebelum kita melaksanakan amaliyah. Nah, ini tugasnya para teman-teman dari Junudul Mustafa yang khusus menangani masalah perkopian ini tadi. Semoga Allah berikan kemudahan kepada mereka semua, disehatkan jasmaninya, dibahagiakan hatinya, insya Allah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua yang diberikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyid Ahmad Al-Budaimi, yaitu barang siapa yang menggunakan tasbih, betul, mungkin isi tentang tasbih. Wah, jalan hebat Pak Kaji, sehat Pak Kaji ya. Itu Pak Kaji suy, Pak Kaji Karton ini. Barang siapa yang menggunakan tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhenti maksudnya mungkin tertidur, asal dengan catatan tasbih ini tidak terlepas dari tangannya, maka orang tersebut meskipun tasbihnya tidak berputar tetap dihukumi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kok pokoknya. Kopi, ngopi, angsal subunan ngapura saking malaikat datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngopi tok nih. Dan saya kalau ulangi malih, ngopi ini kali rokokan tidak masuk ini. Harus keras. Boten sinten sing kanjang kopi ganti kali rokok. Enek ceritane. Dengan kopi kali rokokan ya wis entuk kebul-kebul tok. Nggih. Gak ngerasa. Tapi nek ngopine kagem niate kersane mboten ngantuk teng majelis kados ngeten iki angsal. Dadi qiyamul lail. Sakjane qiyamul lail ngopi riyin sak cangkir alit, angsal. Insyaallah angsal saking hadis iki mau. Ingkang kaping 3. Sinten kemawon siapa saja yang berkunjung kepada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, dihukumi orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang yang sholat sampai tulangnya patah. Nah, terus ini wonten jadwal ziarah mboten? Pray garon jos jari atur wali Allah Ta'ala wala cah karmu piye kuruna yo prei barang ditutup buka sini jos gak maksudnya buka ini nyelempet kan lho. Nggih, kunjung datang wali Allah Ta'ala ingkang sampun sedo atau yang masih hidup. Nah, yang masih hidup ini repot nih. Kabeh ngaku wali, bisa miber wali, manuk wali kabeh. Nggih. Nek pun sampun sedo jelas Sunan Ampel jelas. Sunan Kali Jogo jelas. Sunan Kudus jelas wali. Ya, kita cari terutama saya mengingatkan kita punya wali. Kalau panjenengan sedaya nggadahi wali, sinten yang sepuh kalau panjenengan sedaya niku dongane makbul saestu makbul kagem kula panjenengan lho. Abah kula, ibu kula niku wali kagem kula, dongane makbul kagem kula. Nah, jangan dilupakan. Nek jenengan melupakan itu, akhirnya kalian tiang-tiang Jawi dikritik jenengan. Ziarah teko didi Pak Boke gak diurus. Wonten lho mboten? Sing salah sinten? Di penjara di sana. Di sana di penjara. Di kula panjenengan sedaya kita punya kewajiban kepada orang tua kita, tapi juga ditambah kita ziarah kepada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihukumi apa tadi ketika kita kunjung kepada walinya Allah Ta'ala yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dihukumi ibadah sampai tulangnya patah. Itu tadi satu hadis yang isinya 3 yang diberikan oleh Sayyid Ahmad yang diberikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyid Ahmad Al-Budaimi, termasuk di majelis ini
kita lakukan satu hal, yaitu tentang kopi. Semoga hal ini bisa dipahami dan dimengerti. Apa? Tentang keutamaan kopi. Banyak orang yang mengatakan saya tidak ngopi dan lain sebagainya. Kulonnya di ngoten, saya dulu adalah penghobi teh. Saya kopi tidak mau. Ketika saya minum kopi, perut saya rasanya sebah betul. Saya tidak mau minum kopi. Tapi ketika saya ikut belajar sama guru saya waktu itu, dia menjelaskan tentang hal ini. Sebah ini saya buang. Maksudnya saya buang apa? Tidak saya pedulikan. Kenapa? Karena saya mendengar fadilah yang semacam ini yang sangat hebat. Ketika ada aroma kopi di dalam mulut kita, malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan kula rumangsa dosa kula kathah. Ngopi masih sebah kula mboten reken, gak ngurus. Walhasil sampai saat ini tidak ada rasa sebah. Tapi pernah satu hari saya agak geliem. Iya, saya 3 kali kalau nggak salah minum kopi yang gelasnya segini. Pagi saya minum, siang saya minum, sore menjelang mau maghrib itu saya minum. Habis semuanya. Terus agak malam saya diem. Saya bilang sama istri saya, yang aku ngeluh, ojo iri lah, aku ngeluh yang. Itu panggilan saya. Jangan balik istri rokok satu sol saya jangan. Kalau nih balik istri pulau dia, udah aja. Rapi kalau jadi kan dongaknya ini mesti tunggal gak payu tawak gak tak tambah ison ngeluh loh itu mendem kopi overload betul nangsa. Dan termasuk ada satu peringatan yang ketika kegiatan safari maulid dari MC juga mengingatkan untuk tidak merokok. Bukan saya garis keras, nek teng majelis ngeten iki jenengan pun rokok. Nek mangke badhe majelis, mangke jenengan kodok kali 3 sekawan langsung boten napa-napa. Lho nggih saya setuju. Di dalam kitab ini juga Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah yakodotan melihat baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau menjelaskan ini di kota Seibul, tapi tidak dijelaskan. Tapi prasangka saya bahwa baginda Nabi Agung Muhammad SAW keluar dari rumahnya seseorang dia mungkin perasaan saya adalah Sayyidul Maulid Simtuduron Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena diriwayatkan ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi membaca kitab Maulid ini, baginda Nabi Agung Muhammad SAW dari pertama bacaan Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim itu hadir. Suatu ketika Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas melihat baginda Nabi Agung Muhammad SAW keluar. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mendekat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa kok engkau keluar dari acara Maulid ini? Ya, karena saya pertama sudah niat untuk hadir di acara maulid tersebut. Akan tetapi di rumah itu ada tembakau. Cuman mengatakan ada tembakau. PR pulau dan pulau nggadahi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan yang sangat besar. Pulau panjenengan sudah diparingi kefahaman kalian Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya Allah dengan kefahaman yang sebenar-benarnya. Diberikan rasa apa? Rasa mahabbah, rasa takdim kepada Allah wa Rasuli, sehingga kita benar-benar bisa merasakan apa itu mahabbah, apa itu takdim kepada Allah wa Rasuli. Jenengan boten rokok, tapi jenengan ngesak, enggak repot 11-12 ini. Dalam kitab ini dikatakan di situ, di rumah itu ada tembakau. Gak disebutkan orang merokok, cuma nenek bako. Allah Ta'ala nyiptain bako loh, terus jam berapa? Ya kalau promosi liane ada tembakau, Nabi Muhammad pergi. Tadi saya lihat di luar sana memang ada yang merokok, tapi wallahu a'lam, saya prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita belum diizinkan, mungkin karena kelalaian kita. Apa? Allah belum ngasih di dalam hati kita ini rasa mahabbah yang betul-betul mahabbah, yang sebenar-benarnya mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW belum Allah tanamkan. Tapi saya ada harapan besar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini diberikan rasa mahabbah. Puncak rasa mahabbah itu. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu puncak. Jenengan badhe usul datang Allah taala, mboten kali Kanjeng Nabi terus kali sinten. Tidak akan bisa. Pintu yang paling enak dan yang paling mudah untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala hanya pintunya Nabi Muhammad SAW. Dan ini pintu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, saya pengajian. Diangkat betul mau baca. Bahkan termasuk mohon maaf, saya katakan di sini guru saya punya guru. Kalau jenengan mau bertakluk kepada beliau, silahkan. Saya tidak mau mengatakan guru kita semua, ini keliru. Sering teman-teman mengatakan guru kita semua disebutkan fulan. Mohon maaf, ini perlu dikoreksi. Karena ketika orang sudah mengaku murid kepada seorang guru, ini nggak boleh macam-macam. Apalagi menyebut murabi loh. Gampang tuh kalau nyebut murabi. Kok kayak la ilaha illallah. Murabi itu yang bimbing kita, dohir wa batin. Bimbing kita. Bahkan mohon maaf, ketika seorang murid ini ngaku kepada seseorang, saya ngaku sebagai murid, gurunya suruh nyemplung sumur, jadi kan harus berangkat. Jadi kan akan sukses di situ. Kembali guru saya mempunyai seorang guru. Guru saya bernama Ustaz Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Fatihah. Allah sehatkan jasmaninya, Allah membahagiakan hatinya, Allah memudahkan segala urusannya. Beliau punya guru namanya Habib Alwi bin Salim Al-Aidrus. Punya guru lagi Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih. Nah, Habib Abdullah ini tadi. Habib Abdullah ini seorang muhaddis, ahli hadis, ahli sanad. Beliau ini bersahabat dengan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Makkah. Bersahabat beliau. Suatu ketika Habib Abdullah ini datang maulid di kota Jakarta. Ketika beliau ini saat ini hadirnya terlambat, Habib Abdullah ini datangnya terlambat. Taruhlah dari sana beliau masuk. Nah, ketika akan masuk, itu beliau melihat rombongan dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini berjalan mundur. Saya dapat cerita ini dari Ustadz Faiz Tegal. Beliau ngajar di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Berapa tahun yang lalu saya dapat cerita ini. Terus cerita ini saya sahihkan kepada guru saya dan beliau mengatakan betul. Dan ini saya ceritakan kepada beliau. Ketika itu rombongan baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu berjalan mundur menjauhi arena maulid. Kemudian Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih ini mengucapkan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Terus bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menjauh dari arena maulid? Dijawab oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, di pintu sana ada yang sedang merokok. Dia tidak mau, dia pergi. Insya Allah kita tetap dapat fadilah, tapi kita mungkin minimal guru saya mengatakan kita dapat nurnya. Nurnya siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tadi saya berpikir waktu kita baca maulid, hawanya kan sumur, banyak yang dipas-dipas. Saya ada prasangka ketika mahalul diam, nanti kalau ada angin jangan merasa seger. Insya Allah itu baginda Nabi Agung Muhammad SAW datang. Saya katakan di dalam diri saya gitu. Saya mau ngomong, jadi saya katakan. Tapi kenyataan ketika mahalul diam yang saya rasakan itu tetap sumur. Tidak sengaja saya noleh ke sana, di pojok sana ada yang merokok. Mungkin baginda Nabi Agung Muhammad SAW ada di tol gitu. Ada di tol, nggak mau masuk, tetap sumur. Itu prasangka baik saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mahalul diam ada angin, jenengan merasakan isi. Harus jenengan punya prasangka baik. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini baginda Nabi Agung Muhammad SAW hadir. Meskipun kita belum bisa menyaksikan secara indera kita, tapi kita punya prasangka dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik. Ya Allah, alhamdulillah baginda Nabi Agung Muhammad SAW hadir. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu sesuai dengan
prasangka hambanya. Kalau jenengan prasangkanya baik, insya Allah sesuai dengan prasangka jenengan. Kita latihan apa? Berprasangka baik. Nanti ada harapan, semoga kita semuanya, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang sudah khususnya muslimin wal muslimat, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik fil manam ataupun yaqadha. Kalau yaqadha jadi wali tenanan gitu. Tapi coba wali sing neko-neko lho. Wah, akeh wali sing neko-neko. Lambine dibalik wali. Ya. Kopiahnya dibalik wali dan sebagainya. Sandalnya dibalik wali. Terus macam-macam yang saya. Atos. Oh wis. Ya, kulo didelepne wali kulit. Hadirin rahimakumullah. Saya tekankan di sini untuk orang-orang yang ingin menjalani. Baik, kemarin saya katakan riyadhah. Riyadhah apa? Apa nih mau? Bisa kita jadikan riyadhah ini. Latihan noto hati. Biar apa? Ya biar kita istiqomah. Hatinya biar kita mantap. Ini saya nukil dari ucapan guru saya. Safari Maulid ini kita jadikan lahan, latihan riyadhah untuk menjadikan hati kita ini istiqomah, hati kita ini menjadi lebih baik lagi. Terutama mohon maaf ketika ikut rangkaian safari ini yang hobi-hobi rokok ditinggal dulu rokoknya. Kemarin dihimbau untuk tidak ngeses, bocor halus, tidak rokok. Sekarang saya himbau dengan kerendahan hati saya untuk rokoknya ini ditaruh di rumah dulu. Kita berangkat safari. Loh, nanti orang yang datang sedikit nggak apa-apa, karena kita safari Maulid ini nggak nyari jamaah. Soalnya saya bukan kampanye, nggak macung dari kepala desa, juga. Saya nggak macung dari bupati, tidak. Saya cuma macung, saya minta untuk diakui sebagai umat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya ketika saya mendapatkan kesulitan di yaumil akhir, beliau akan menolong saya. Dan orang-orang yang mau apa? Mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun halu. Angsali pun kata nih, rokok angsal, kopi angsal. Maksudnya bahas masalah rokok, bukan angsal rokokan dan lain sebagainya. Mugi-mugi hadirnya kita di sini benar-benar akan menjadikan bahagia, benar-benar menjadikan bangga yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak bosan-bosannya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita semuanya kefahaman tentang agamanya Allah dengan sebenar-benarnya kefahaman, dan Allah berikan, Allah tanamkan di dalam hati kita rasa cinta, rasa mahabbah, dengan cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah wa Rasuli, insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, diberkahi kehidupan kita semuanya. Kerumitan yang kita alami di berkat majelis ini, Allah mudahkan untuk kita semuanya. Allah berikan solusi yang terbaik kepada kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir mohon maaf Bahasi, nama saya Husni Fahrudin Zuhdi bin Salim bin Syekh Abu Bakar. Bin Syekh Abu Bakar itu marga. Nek wau jenengan bin Sahab bin Asegaf, fitnah ibu. Oh, pindah marga, kok bin Syekh Abu Bakar jadi Asegaf. Wah, repot ini. Enggak, untuk semuanya agar tidak menjadikan fitnah. Soalnya ini bahaya ini ya. Cahi kok pindah marga, kok bisa bakar pindah Asegaf. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.